Seorang YouTuber itu ternyata tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Ya butuh effort tinggi lah. Kalau dilihat dari view sama subscribe-nya mungkin banyak, terus dikira wah ini YouTuber ini uangnya gede nih. Oh itu tidak jaminan guys. Terus social blade jangan dijadikan acuan ya guys ya. Itu kan hanya estimasi. Tidak sesuai dengan yang di lapangan ya. Oke, seperti itu. Ya lumayan nih, kita tadi habis gajian dari AdSense. Gajian pertama kita. Ya buat seneng lah. Buat seneng-seneng lah. Reward. Buat merewet diri kita gitu loh. Ya kita gunakan buat konten lah, sekalian makan-makan. Gimana Mas kesan jadi seorang YouTuber? Penuh perjuangan dan kesabaran. Jangan gini ya guys ya, untuk teman-teman yang melihatnya kita sebelah mata, seorang YouTuber itu ternyata tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Ya butuh effort tinggi lah. Kalau dilihat dari view sama subscribe-nya mungkin banyak, terus dikira wah ini YouTuber ini uangnya gede nih. Oh itu tidak jaminan guys. Itu butuh effort tinggi dan tidak semudah yang kalian bayangkan guys ya. Meskipun kita penayangannya hampir 4 juta ya guys ya. 4 juta view. 4 juta. 4.500.000. Ini ya kalau adsense-nya ya saya kira belum cukup lah. Tidak sebanding lah. Mungkin bagi teman-teman yang benar-benar kreatif bisa banyak ya. Oh, ini udah ada durian di pinggir jalan. Ini di depannya stadion ada. Terus saya ada minggu lagi kemarin di itu Pak, di mana? Di Bundaran Adipura Dondet ada. Di depan Pusendo ada juga ya. Seorang YouTuber itu bukan pasti itu seorang yang banyak duitnya ya. Tidak seperti itu. Jadi tergantung apa niat kamu menjadi seorang YouTuber atau sebagai content creator. Kalau menghasilkan jadi jangan dijadikan tujuan utama guys ya. Kita hanya sekedar sharing info, hobi kita sering mengambil video yang kita harus bagikan ke teman-teman supaya nambah referensi atau nambah hiburan atau nambah apa itu informasi. Mungkin dari pengalaman itu kita nanti bisa meningkatkan konten-konten kita yang lebih menjanjikan lah, karena ada klasifikasi sendiri-sendiri untuk konten kreator itu ya. Jadi yang mau jadi konten kreator atau YouTuber jangan melihat di sisi penghasilannya guys, tapi lihatlah apa yang nanti kamu dapatkan itu jadi pengalaman dan jadi ilmu yang tambahan lah sebagai konten kreator. Saya kira itu ya. Dan itu butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang dan kerja keras yang tinggi. Kira-kira kapok nggak jadi YouTuber Pak? Ya sesuai hobi ya. Kalau memang itu hobi sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu mungkin senang, saya kira enggak sih. Tapi kalau tujuan kita memang kita harus butuh dana yang cepat seperti itu dan tidak hasilnya tidak sesuai dengan estimasi, mungkin itu menjadi penyesalannya dan mungkin tidak terus itu. Jadi banyak apa itu teman-teman konten-konten kreator itu yang mungkin jujur ya, kalau ditanya pasti wah berat itu loh. Apa yang disampaikan oleh konten kreator mengenai seorang YouTuber, apa ibaratnya aturan-aturan di YouTuber itu ternyata betul bos.
Kalau kamu lihat yang view-nya dalam satu konten 1 juta lebih, itu yang harus dijadikan ilmu, yang harus dijadikan dasar atau referensi, harusnya seperti itu. Itu mungkin bisa menjadikan penghasilan, tapi ya tidak 100% ya, kira itu seperti itu. Dari murawarek, sementara itu pengalaman yang kami terima ya, mungkin kita akan berbenah diri ya ke depannya itu, karena dari algoritma yang ada itu jadi pelajaran bagi kami untuk bisa merubah nanti teknis atau konsep-konsep kita yang akan datang seperti itu. Dan jelas murawarek akan tumbuh jadi makin besar ya Pak Di ya. Ya, insya Allah nanti akan besar. Kita akan menyesuaikan dengan apa itu penggemar dari viewer kami ya. Dan banyak juga Pak ya teman-teman kita yang konten kreator itu putus tengah jalan. Putus ya. Ya karena ya tidak sesuai estimasi dan ya banyak ya bikin kontennya itu tidak sesuai dengan apa harapan ya. Ya mungkin di sini kita sebagai konten kreator bisa jadikan pemula, tapi kita sudah banyak pelajaran yang kita dapat ya dari beberapa video yang kita up. Terus kita lihat algoritmanya seperti itu, kita lihat penghasilannya. Nah, mungkin dari situ kita dapat pelajaran baru atau ilmu baru. Mungkin depan kita juga akan membuat konsep-konsep baru atau mungkin channel-channel baru. Kita mungkin lebih mengenal, yang jelas pasti sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Jadi kalau seorang konten kreator itu berangkat bukan dari kesenangan, dari hobi atau bakat, itu pasti putus di jalan. Jadi intinya kalau ingin mencari penghasilan yang lebih dan besar, itu tidak akan mudah sih. Jadi itu akan sebanding dengan kerja keras seseorang itu. Tidak mungkin instan seperti membalikkan tangan sudah dapat apa itu penghasilan yang fantastis, tidak mungkin. Jadi kalau saya amati memang sebuah cita-cita atau angan-angan ingin menghasilkan itu ternyata diimbangi dengan kerja keras guys, diimbangi dengan komitmen, konsistensi, dan kerja keras. Intinya ya butuh fokuslah di situ. Coba amatilah konten-konten atau channel-channel besar itu seperti apa, itu ya bikin jadi pelajaran. Ya saran bagi yang ingin jadi konten kreator seperti itulah. Cuma mungkin bagi murawarek ada kelebihan nih guys ya teman-teman ya. Apa Pak lebihnya? Lebihnya kita cepet lah daripada yang lain-lainnya, mungkin butuh beberapa tahun lah untuk bisa monet atau view gitu. Alhamdulillah kita cepet lah seperti itu. Terus social blade jangan dijadikan acuan ya guys ya, itu kan hanya estimasi, tidak sesuai dengan yang di lapangan ya. Oke, seperti itu. Semoga dengan satu video ini bisa mencapai view yang maksimal. Oke. Ya, kawasan wisata nih. Ini kawasan wisata, naik ke Sawan. Ini kita modelnya kayak car vlog ya jadinya. Nah, seperti ini guys jalannya. Jalan yang ikonik. Ini kayak di Jawa. Tahun kemarin kita tengah hari ngetes kamera HP baru. Sekarang ngetes kamera mirrorless yang baru. Bukan baru sih, second sih sebenarnya.
Ya semoga hasilnya maksimal kawan. Oke, sekian dulu ya. Kita lanjut di atas. Perjalanan masih panjang kawan.